Pernah kepikiran nggak gimana caranya bikin benda-benda di sekitar kita jadi lebih pintar, lebih terhubung? Mulai dari jam tangan sampai lampu rumah, semuanya bisa saling ngobrol. Nah, hari ini kita akan kenalan sama otak di balik semua keajaiban itu. Coba bayangin deh, tanaman di kamar kamu tiba-tiba ngirim notifikasi ke HP, isinya, "Bro, aus nih, siram dong." Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi percaya deh, ini bukan lagi mimpi. Dan inilah dia, sang pahlawan kita. Otak kecil tapi super canggih yang bisa mewujudkan imajinasi tadi. Kenalin, ini ISP32. Benda mungil inilah yang jadi kunci buat membuka gerbang ke dunia proyek-proyek pintar yang gak ada batasnya. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya ESP32 itu? Gampangnya, dia ini adalah sejenis microcontroller. Dia ini penerus dari kakaknya yang udah terkenal banget, yaitu ESP8266. Keduanya dibuat oleh perusahaan yang sama, namanya Espressif Systems. Microcontroller itu, anggap aja komputer super mini dalam satu chip. Dia nggak dirancang buat ngerjain banyak hal kayak laptop kita, tapi dia juara banget buat ngelakuin satu tugas spesifik. Misalnya cuma buat baca sensor atau ngendaliin motor. Efisien banget. Nah, ini yang penting banget buat dicatat. ESP32 ini bukan cuma sekedar update kecil-kecilan dari pendahulunya loh. Ini tuh lompatan besar, lompatan raksasa malah dalam hal kemampuan. Coba kita lihat, sebesar apa sih lompatannya? Oke, lihat tabel ini. Jangan pusing sama semua angkanya. Yang paling seru dari sini tuh ceritanya. Lihat aja perbedaannya. Dari prosesor 1 inti jadi 2 inti. Kecepatannya 2 kali lipat. Dan yang paling mengubah permainan, sekarang ada Bluetooth. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita dapat tenaga pemrosesan yang jauh lebih besar, kecepatan lebih, memori lebih, dan yang paling krusial, sekarang perangkat kita bisa ngobrol lewat Wi-Fi dan juga Bluetooth. Ini artinya alat buatanmu bisa langsung nyambung ke HP tanpa perlu internet. Wah, kebayangkan berapa banyak ide proyek baru yang bisa dibikin? Kekuatan sesungguhnya dari microcontroller kayak ESP32 ini bukan cuma di chipnya yang kencang, tapi kemampuannya buat berinteraksi langsung sama dunia di sekitar kita. Dan semua interaksi itu terjadi lewat deretan pin yang ada di sisinya. Anggap aja gambar ini peta kita. Setiap pin itu punya tugas khusus. Ada yang jadi indera buat merasakan, ada yang jadi alat buat bertindak. Yuk kita jelajahi beberapa pin yang paling penting satu persatu. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi aja ya. Anggap pin input itu sebagai inderanya ESP32, cara dia merasakan lingkungan. Terus pin output itu sebagai alatnya, cara dia bertindak atau ngontrol sesuatu. Kita mulai dari yang paling dasar dan paling umum, GPIO. Namanya aja udah general purpose, alias serbaguna. Kamu bisa program pin ini buat mendengar, contohnya ngecek tombol ditekan atau enggak. Atau bisa juga disuruh bertindak, misalnya nyalain atau matiin lampu LED. Simple banget, pilihannya cuma 2, hidup atau mati. Nah, ini contoh nyatanya. Lihat pin warna ungu di peta kita tadi, sensor jarak di sebelah kanan ini, pakainya ya pin-pin itu. Dia ngirim sinyal digital on dan off buat mantulin suara, terus ngitung waktu baliknya buat tahu jarak sebuah benda. Keren kan? Tapi, gimana kalau kita mau mengukur sesuatu yang nilainya nggak cuma sekedar hidup atau mati, sesuatu yang ada di antaranya? Nah, disinilah pin ADC beraksi. Anggap aja ini telinga super peka milik ESP32. Dia nggak cuma bisa denger ya atau tidak, tapi juga bisa denger agak, lumayan, atau banyak banget. Analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Sinyal digital itu kayak saklar lampu biasa. Cuma ada nyala atau mati. Titik. Kalau sinyal analog, itu kayak dimmer lampu. Kamu bisa atur tingkat terangnya. Dari redup banget sampai terang maksimal. Dan kita balik lagi ke tanaman kita yang bisa ngirim pesan. Inilah rahasianya. Pin ADC yang warna oranye di peta itu disambungin ke sensor kelembapan tanah. Sensor ini nggak cuma ngasih tahu basah atau kering, tapi ngasih nilai analog yang presisi, nunjukin seberapa lembab tanahnya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi kan kita mendengar sinyal analog. Gimana caranya kita mengontrol sesuatu secara analog? Misalnya, kita mau bikin lampu LED jadi redup. Nah, ESP32 punya trik cerdas, namanya PWM. Pada dasarnya, dia ini memalsukan sinyal analog dengan cara nyelamatin pin digital super cepat. Coba lihat grafik ini. Semakin lama durasi on dibanding off di setiap denyutnya, semakin besar daya rata-rata yang dikirim. Bayangin kayak kamu mainin keran air.
Kalau kamu buka tutup kerannya cepat banget, air yang keluarkan sedikit. Tapi kalau di setiap bukaan kamu tahan sedikit lebih lama, air yang keluar rata-rata jadi lebih banyak. Nah, PWM itu persis kayak gitu, tapi dengan listrik. Dan kerennya, banyak pin GPIO serbaguna yang tadi kita bahas itu bisa juga ngeluarin sinyal PWM ini. Ini berguna banget buat ngontrol hal-hal kayak motor servo, di mana kita perlu ngasih tahu posisi yang presisi, bukan cuma sekedar muter atau berhenti. Oke, bagian terakhir tapi nggak kalah penting. Gimana caranya ESP32 ngobrol sama sensor atau modul lain yang lebih kompleks? Nah, mereka ini nggak cuma pakai sinyal on-off biasa, tapi mereka bicara pakai bahasa atau protokol khusus. Ada 3 bahasa utama yang perlu kita tahu. Pertama, UART. Ini buat obrolan sederhana satu lawan satu. Misalnya antara ESP32 sama modul GPS. Kedua, I2C. Nah ini jenius. Dia bikin ESP32 bisa ngobrol sama banyak perangkat sekaligus. Misalnya sensor suhu dan layar. Cuma pakai 2 kabel yang sama. Kayak rapat online gitu. Dan ketiga, SPI. Ini bahasa super cepat. Cocok buat transfer data gede, kayak ngirim gambar ke layar atau baca data dari kartu memori. Diagram ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. UART itu kayak ngobrol 4 mata. I2C itu kayak panggilan konferensi, satu jalur dipakai rame-rame. Kalau SPI, itu kayak tiap perangkat punya jalur telepon pribadi ke ESP32. Makanya dia paling cepet dan nggak gampang keganggu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita gabungin semuanya, ESP32 ini punya otak yang kuat, punya indera buat ngerasain dunia digital dan analog, punya alat buat ngontrol macam-macam perangkat, dan dia juga jago berbagai bahasa elektronik. Tambahin lagi Wi-Fi sama Bluetooth, wah lengkap sudah. Dia ini pusat komunikasi yang sempurna buat proyek Internet of Things manapun. Oke, kita sudah selesai membedah anatomi dari otak perangkat pintar ini. Kita udah lihat gimana dia merasakan, bertindak, dan berkomunikasi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa dia lakukan, tapi kamu mau bikin benda pintar apa pertama kali?